Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri Iskandar dengan nomor NIM 2014104005. Saya berasal dari Tadris Matematika B. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester di mata kuliah Rancangan Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Nah, adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas itu ada 6. Yang pertama, ada kalender akademik dan rincian mingguan efektif. Yang kedua, ada program tahunan. Yang ketiga, program semester. Yang keempat, ada kriteria ketuntasan minimal. Yang kelima, analisis KI dan KD. Dan yang terakhir, yaitu ada silabus. Untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa menyaksikan video saya berikut ini. Pertama, kita bahas dulu kalender akademik. Kalender akademik ini pada dasarnya adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pembelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Permulaan tujuan ajaran ini dimulai dari bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional atau Menteri Keagamaan. Adapun komponen kalender akademik itu ada 4. Yang pertama ada permulaan waktu pembelajaran. Permulaan waktu pembelajaran di setiap satuan pendidikan itu dimulai pada setiap awal tahun pembelajaran. Yang kedua, ada pengaturan waktu pembelajaran. Di sini ada minggu efektif belajar, merupakan jumlah mingguan kegiatan pembelajaran di luar waktu libur untuk setiap tahun pembelajaran pada setiap satuan pendidikan. Adapun waktu pembelajaran efektif, di mana jumlah jam pembelajaran setiap minggu yang meliputi itu jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah juga jam untuk kegiatan lainnya yang dianggap penting oleh satuan pendidikan. Yang ketiga ada pengaturan waktu libur. Pengaturan waktu libur ini biasanya mengacu pada ketentuan yang berlaku tentang hari libur, baik hari nasional maupun daerah. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun semester, dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir, ada kalender pendidikan memiliki masa berlaku maksimal 1 tahun, sehingga harus selalu diganti dalam setiap tahunnya. Adapun pendidikan itu mengatur di dalamnya itu biasanya itu ada penyajian pembelajaran, evaluasi pembelajaran, ada kenaikan kelas, bimbingan siswa atau yang lain-lainnya. Adapun alokasi waktu kalender akademik itu ada beberapa. Yang pertama itu ada minggu efektif belajar. Maksimal alokasi waktunya itu 38 minggu dan minimalnya itu 34 minggu. Kemudian ada jeda tengah semester, alokasinya itu maksimal 2 minggu, 1 minggu tiap semesternya. Adapun jeda antar semesternya, maksimumnya itu 2 minggu, antar semester 2 dan 1. Kemudian ada libur akhir tahun pembelajaran. Kemudian ada alokasi waktu, maksimumnya itu 3 minggu. Kemudian ada hari libur keagamaan. Biasanya itu dilakukan setiap 2-4 minggu sesuai dengan daerah masing-masing. Kemudian ada hari libur nasional. Itu biasanya maksimumnya itu 2 minggu sesuai dengan peraturan pemerintah. Adapun hari libur khusus di mana alokasi waktunya itu maksimalnya itu 1 minggu untuk satuan pendidikan sesuai dengan ciri kekhususan masing-masing. Adapun kegiatan khusus sekolahnya itu alokasinya itu maksimum 1 minggu. Nah, di sini saya memiliki contoh kalender akademik dan teman-teman bisa melihatnya di layar teman-teman. Nah, di sini ada rincian minggu efektif. Mingguan efektif itu merupakan perhitungan hari dan minggu efektif yang digunakan untuk mengatur kegiatan pembelajaran di sekolah.
Tujuannya itu biasanya untuk menyusun dan merencanakan program pembelajaran kita sebagai guru di kelas selama 1 tahun pembelajaran. Dengan demikian, tujuan pembelajaran pada tiap-tiap pelaksana pembelajaran itu akan dapat tercapai. Adapun komponen-komponen dalam penyusunan rincian minggu efektif. Yang pertama itu ada identitas mata pelajaran. Di sana berisi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, tahun pembelajaran. Yang kedua ada perhitungan alokasi waktu. Di sini dapat diperhatikan ada beberapa. Yang pertama itu jumlah bulan dalam setiap semester. Dalam tiap semester itu ada 6 bulan per semester, di mana yang ganjilnya itu dimulai dari bulan Juli sampai Desember, dan semester genapnya itu dimulai dari Januari sampai bulan Juni. Yang kedua ada jumlah minggu dalam setiap bulan. Di sini jumlah pekan dalam setiap bulan. Kemudian ada jumlah minggu dalam setiap semester. Jumlah minggu dalam tiap semester ini ditentukan oleh total seluruh minggu tiap bulan pada satu semester. Ya, kemudian ada jumlah minggu tidak efektif dalam tiap semester. Biasanya tiap semester itu dihitung dengan memperhatikan beberapa kegiatan sesuai yang ditetapkan dalam kalender pendidikan. Misalnya libur awal semester, libur ujian nasional, dan lain-lainnya. Kemudian ada jumlah minggu efektif dalam tiap semester. Cara kita menghitung jumlah minggu efektif itu dengan jumlah minggu per semester itu dikurang dengan jumlah minggu tidak efektif. Kemudian ada jam pembelajaran tiap minggu. Bisa juga kita sebut dengan JP. Di dalam tingkatan SMP itu biasanya JP-nya itu ada 5. Kemudian pada SMA-nya itu 4 JP. Kemudian jumlah jam pembelajaran efektif. Ini bisa dicari dengan jumlah minggu efektif dikali jumlah JP per minggu. Dan yang terakhir ada distribusi alokasi waktu, di mana berisi tentang rencana pembagian waktu dalam pembelajaran tiap kompetensi dasar yang akan disusun dan rencanakan pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini saya memiliki contoh format rincian minggu efektif. Di sini teman-teman bisa melihat ada bulannya, banyak mingguan semester 1, yaitu keseluruhan, efektif, dan tidak efektif. Kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu program tahunan. Program tahunan itu merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun ajaran, karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya seperti program semester, program mingguan, dan program harian atau program pembelajaran setiap pokok bahasan. Nah, adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan program tahunan itu ada 4. Yang pertama, menelaah kalender pendidikan dan ciri khas sekolah atau madrasah berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pembelajaran, minggu efektif, dan hari-hari liburnya itu seperti jeda tengah semester, jeda antar semester, dan lain-lainnya. Kemudian menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun dan memasukkan dalam format matrik yang tersedia. Kemudian yang terakhir, mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran pada setiap KD dan topik bahasanya pada mingguan efektif sesuai ruang lingkup cakupan materi tingkat kesulitannya. Kita masuk komponen-komponen dalam penyusunan program tahunan, yaitu ada identitas. Di sana berisi mata pelajaran, kelas, tahun pelajaran. Adapun format isinya itu berisi format semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu. Nah, dalam merancang program tahunan itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu ada kurikulum. Dalam perencanaan program tahunan itu hal pertama yang perlu mendapat perhatiannya itu adalah kurikulum, terutama yang berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu program studi, tujuan instruksional atau target yang harus dicapai oleh suatu mata pelajaran.
Kemudian ada kondisi sekolah. Kondisi sekolahnya itu apakah tersedia sarana dan prasarana dan alat bantu pelajarannya. Kemudian ada kemampuan dan perkembangan siswa. Dalam penyusunan atau merencanakan program pengajaran, komponen siswa juga perlu menjadi perhatian agar nantinya dalam menetapkan alokasi waktu dalam 1 tahun dapat dialokasikan dengan efektif dan mengikuti pengembangan siswa. Kemudian yang terakhir ada keadaan guru. Keadaan dan kemampuan guru sesungguhnya tidak perlu menjadi hal yang harus diperhatikan, sebab guru dituntut memiliki kemampuan dalam segala hal yang berkenaan dengan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. Nah, di sini saya memiliki contoh format program tahunan, di mana identitasnya itu teman-teman bisa melihat dan ada KI-nya, dan isi tabelnya itu ada semester, KD, materi pokok, alokasi waktu, dan keterangannya. Kita masuk ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu program semester. Program semester itu sendiri merupakan program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam 1 semester. Program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Nah, adapun komponen-komponen dalam menyusun program semester. Yang pertamanya itu ada identitas. Di dalam identitas itu berisi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, dan tahun pembelajaran. Yang kedua ada format isian. Di sana ada berisi materi, submateri, alokasi waktu, bulan yang terperinci per minggunya. Adapun langkah-langkah penyusunan program semester. Yang pertama ada memasukkan KD, topik dan subtopik bahasan dalam format program semester. Yang kedua, menentukan jumlah jam pada setiap kolom minggu dan jumlah tiap muka per minggu untuk mata pelajaran. Yang ketiga, ada mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan bahasan topik dan subtopik pada kolom mingguan dan bulan. Kemudian yang terakhir yaitu memuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Di sini saya memiliki contoh format program semester dan teman-teman bisa melihatnya. Di sini format identitasnya itu ada mata pelajaran, satuan pendidikan, kelas, semester, dan tahun pembelajaran. Kemudian ada KI. Kemudian dalam tabelnya itu berisikan KD, indikator, materi pokok, submateri, dan alokasi, kemudian minggu per bulannya. Kita masuk ke pokok pembahasan yang keempat, yaitu kriteria ketuntasan minimal. Nah, perlu diketahui bahwa kriteria ketuntasan minimal itu merupakan prinsip penilaian yang menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. Kriteria ini digunakan untuk nilai yang paling rendah menyatakan peserta didik itu mencapai ketuntasan, dan kriteria ketuntasan minimal itu biasanya menggunakan 10 jenjang penilaian, yaitu dari 1 sampai 100 atau dari 1 sampai 10. Nah, kita juga mengetahui komponen-komponen apa saja yang diperlukan dalam KKM. Yang pertama itu ada kompleksitas, di mana merupakan tingkat kesulitan materi pada setiap indikator, kompetensi dasar maupun standar kompetensi. Semakin tinggi tingkat kompleksitas, maka semakin kecil skor yang dipakai. Kemudian ada sumber daya dukung, di mana sumber daya dukung ini merupakan sumber daya yang dapat mendukung tercapainya kompetensi, meliputi sumber daya alam atau prasarana yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga itu ada tingkat kemampuan rata-rata siswa atau bisa juga disebut dengan intake. Intake ini merupakan tingkat kemampuan rata-rata siswa diambil dari rata-rata hasil seleksi penerimaan siswa baru atau berdasarkan nilai hasil ujian nasional. Rata-rata nilai ini diperoleh pada jenjang pendidikan yang lebih rendah. Nah, di sini teman-teman bisa melihat kriteria skala penilaiannya itu. Dalam kompleksitas yang paling tingginya itu kecil dari 65, sedang itu dari 65 sampai 79, dan rendahnya itu dari 80 dan 100, dan seterusnya sampai intake siswa. Teman-teman bisa melihatnya di sini. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menetapkan KKM.
Yang pertama itu, guru mata pelajaran itu harus mempertimbangkan 3 aspek yang kita jelaskan tadi, yaitu kompleksitas, daya dukung, dan intake. Dan hasil penetapan KKM-nya itu indikator berlanjut pada KD, SK, hingga KKM mata pelajaran. Kemudian, hasil penetapan KKM oleh guru dapat disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam melakukan penilaian. Kemudian, KKM yang ditetapkan itu disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu peserta didik, orang tua, dan dinas pendidikan. Kemudian, KKM itu dicantumkan dalam LHB pada saat hasil penilaian dilaporkan kepada wali peserta didik. Nah, di sini merupakan contoh format KKM. Teman-teman bisa melihatnya di layar. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu analisis KI dan KD. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa pengertiannya. Di sini analisis SKL, KI, dan KD itu merupakan kegiatan menguraikan keterkaitan SKL, KI, dan KD atas berbagai bagiannya, menelaah bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh berbagai informasi pedagogis yang berguna untuk membuat perencanaan pembelajaran yang benar. Kemudian, analisis SKL, KI, KD ini menjabarkan komponen standar kompetensi lulus, kompetensi inti, dan kompetensi dasar, baik KD pengetahuan maupun KD keterampilan. Adapun komponen-komponen dalam analisis KI dan KD itu, yang pertama ada identitas mata pelajaran. Ini meliputi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, dan tahun pembelajaran. Kemudian ada standar kompetensi lulus, di mana kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulus yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian ada kompetensi inti, bisa juga disingkat dengan KI. Kemudian ada kompetensi dasar, merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kemudian ada indikator. Indikator ini juga bisa disebut dengan pencapaian kompetensi, di mana adalah ukuran karakteristik atau keterampilan kompetensi dasar berdasarkan taksonomi kemampuan baik pada ranah sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Kemudian ada mata pelajaran. Dan yang terakhir ada kegiatan pembelajaran, di mana suatu proses yang mengandung serangkaian kegiatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun langkah-langkah yang dapat digunakan dalam melakukan analisis SKL, KI, KD sebagai berikut. Yang pertama itu membaca substansi standar kompetensi lulus tahun 2013. Yang kedua ada baca dan mengoperasikan dengan SKL tahun 2006. Kemudian membaca SKL dan KI mata pelajaran. Kemudian menyusun kompetensi dasar yang mencakup pada SKL dan KD. Kemudian menjabarkan lingkungan materi berdasarkan pada kompetensi dasar. Kemudian menuliskan aktivitas belajar siswa untuk mencapai kompetensi dengan mengacu pada silabus mata pelajaran. Kemudian menentukan teknik dan instrumen penilaian dengan mengacu pada silabus. Kemudian melakukan hingga seluruh SKL, KI, dan KD mata pelajaran itu terakomodasi. Dan yang terakhir, berdiskusi memadukan hasil analisis dengan teman seprovinsi sehingga menghasilkan kesepakatan bersama. Nah, di sini teman-teman bisa melihat contoh format KI dan KD tersebut. Nah, kita masuk ke pokok pembahasan kita yang terakhir, yaitu tentang silabus. Silabus itu merupakan suatu perangkat rencana dan pengaturan pelaksanaan pembelajaran serta penilaian yang disusun secara sistematis dan memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk kemudian mencapai penguasaan kompetensi dasar. Silabus itu juga merupakan acuan dalam penyusunan rencana pembelajaran
pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan penilaian hasil pelajaran. Kemudian kita masuk komponen-komponen dalam menyusun silabus. Yang pertama itu ada identitas mata pelajaran, di mana di sini memuat informasi mengenai mata pelajaran apa yang akan diajarkan pada satuan kelas atau pendidikan. Kemudian ada identitas sekolah, yang mana memuat nama satuan kelas dan pendidikan. Kemudian ada kompetensi intinya, yang keempat ada kompetensi dasarnya, kemudian ada indikator pencapaian kompetensi, kemudian ada materi pokok, di mana ini memuat fakta, konsep prinsip, serta berbagai prosedur yang relevan dan tertulis. Kemudian ada pembelajaran. Di sini suatu kegiatan yang dilakukan oleh satuan peserta didik dan pendidik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Kemudian ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dalam satuan pengembangan silabus kurikulum 2013 kemudian dapat dilakukan melalui satuan pendekatan saintifik. Kemudian ada alokasi waktu, di mana sesuai dengan jumlah jam pembelajaran dan satuan suatu struktur kurikulum untuk 1 tahun atau 1 semester. Kemudian sumber belajar. Di sini sumber belajar yang dapat dilakukan itu berupa buku, media cetak atau media elektronik, alam sekitar, serta berbagai sumber belajar lainnya yang relevan. Nah, adapun faktor-faktor yang harus diperlukan dan diperhatikan dalam analisis menyusun silabus itu. Yang pertama ada relevansi. Ini mengandung artian bahwa cakupan, kedalaman, tingkat kesulitan, serta urutan penyajian materi dan kompetensi dasar dalam silabus sesuai dengan karakteristik peserta didik, baik kemampuan spiritual, intelektual, sosial, emosi, maupun perkembangan fisik. Yang ketiga ada fleksibel. Di sini mengandung bahwa pelaksanaan program peserta didik dan lulusan memiliki ruang gerak dan kebebasan dalam bertindak. Kemudian ada kontinu, di mana di sini setiap program pembelajaran yang dikemas dalam silabus memiliki keterkaitan satu sama lain dalam membentuk kompetensi dan kepribadian peserta didik. Adapun efektivitas, di sini berkaitan dengan keterlaksanaannya dalam pembelajaran dan tingkat pembentukan kompetensinya sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar dan standar isi. Kemudian ada efisiensi, di mana di sini berkaitan dengan upaya untuk menghemat penggunaan dana, daya, dan waktu tanpa mengurangi hasil atau kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Kemudian ada konsisten, di mana di sini ada standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, dan lain-lainnya. Kemudian yang ke-8 itu memadai. Di sini dimaksud bahwa ruang lingkup indikator materi penilaiannya itu dilaksanakan dapat mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Kemudian yang ke-9 yaitu menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, di sini ada contoh format silabus. Di sini teman-teman bisa melihatnya di sini. Sekian, hanya itulah materi yang akan saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.